One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Musyafa dengan NIM D10411911054. Kali ini saya akan membahas tentang makul probabilitas dan statistika. Jadi saya akan membahas tentang data dan penyajian. Pertama kali saya akan menjelaskan tentang data. Data ialah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan suatu informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan suatu fakta. Sedangkan peroleh data seyogyanya relevan, artinya data yang ada hubungannya langsung dengan masalah penelitian. Artinya data yang diperoleh masih hangat atau masih baru dibicarakan. Data yang sudah memenuhi syarat perlu diolah. Pengolahan data merupakan kegiatan terpenting dalam proses kegiatan penelitian. Keliruan memilih analisis dan perhitungan akan berakibat fatal pada kesimpulan atau pada informasi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Di sini contohnya, wanita itu cantik, pria itu tampan, baik, buruk, senang, sedih, harga minyak turun, harga dolar naik, rumah itu besar, dan pohon itu rindang, laut banda dalam sekali, dan sebagainya ya. Data ini biasanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif, karena data tersebut ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Data kuantitatif ini dapat diangkakan dalam bentuk ordinal atau ranking. Selanjutnya tentang data kuantitatif. Kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka. Contohnya harga solar nih Rp4.300 per liter. Yang diterima menjadi PNS 125 orang. Selanjutnya penghasilan PT XYZ sebesar 2 miliar per tahun. Itu adalah contoh-contoh kalimat dari data kuantitatif. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif ini bersifat objektif dan bisa ditafsirkan oleh semua orang. Setelah jenis data, saya akan lanjut ke sebab selanjutnya, yaitu penyajian data. Penyajian data ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, tabel statistik. Tabel statistik memuat semua data yang telah diringkas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tabel statistik dapat dibuat dalam berbagai bentuk, mulai dari klasifikasi, satu arah, dua arah, tiga arah, dan lebih dari 3 arah. Yang mana yang akan dipilih tergantung dari ragam data yang diperoleh. Bentuk tabel biasanya akan terdiri dari komponen-komponen, contohnya judul tabel, setelah itu judul kolom, isi tabel, dan sumber. Kedua, penyajian data yang kedua yaitu grafik. Data yang tersaji dalam bentuk angka-angka kerap kali tidak begitu disukai kan. Karena itu adanya metode grafik ini ini adalah cara lain yang dapat untuk menampilkan informasi yang ringkas namun memberikan arti yang tinggi. Sebuah grafik hendaknya dibuat sesederhana mungkin dan menekankan pada aspek-aspek penting dari data yang disajikan.
Kecenderungan untuk memasukkan terlalu banyak informasi dalam sebuah grafik haruslah dihindarkan, karena hal ini tidak akan memberikan informasi tambahan, malah mungkin bisa membingungkan pembacanya ya. Nah, grafik sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama diagram garis. Diagram garis umumnya digunakan untuk melihat perkembangan suatu gejala atau fakta yang terkait dengan dimensi waktu. Diagram garis. Dengan diagram ini maka konsumen lebih mudah melihat bagaimana berfluktuasinya nilai data yang sedang diamati. Setelah itu yang kedua, kurva. Kurva sebenarnya sama ya dengan diagram garis, kecuali tujuannya adalah untuk melukiskan suatu hubungan yang kontinu. Nah, umumnya kurva ini digunakan untuk data hasil eksperimen dalam upaya untuk menggambarkan hubungan antar dua deret data. Nah, yang ketiga, grafik atau diagram batang. Diagram batang ya. Nah, diagram batang merupakan salah satu bentuk penyajian data secara visual. Diagram batang sangat tepat digunakan jika variabelnya berbentuk kategori maupun atribut. Yang keempat, grafik lingkaran. Nah, ini sering muncul nih. Kalau diagram batang digunakan untuk membandingkan variabel, selama variabel ini bisa diukur paling sedikit satu aspek, maka diagram lingkaran dapat digunakan bila mana variabel-variabelnya dijumlahkan ke dalam suatu jumlah tertentu sedemikian rupa sehingga setiap variabel itu dapat dinyatakan sebagai presentasi dari jumlah tersebut. Nah, sekian video tentang pembahasan data dan penyajiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.